Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam persekutuan doa ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan mematahkan segala kelemahan-kelemahan kita, agar kita semakin dikuatkan dalam perjalanan hidup rohani kita. Maka mari pada saat ini kita mohon kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita dalam mengatasi segala kelemahan kita. Bersama kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkaulah Roh Allah yang hidup, yang diutus Bapa dan Putra untuk menguatkan kami yang lemah. Maka curahkanlah kuasa-Mu kepada kami pada malam hari ini, supaya kami sungguh-sungguh dimampukan mengatasi segala kelemahan dan cacat celah kami. Kami sadar ya Allah Roh Kudus, bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami membuka hati kami pada saat ini. Berkaryalah secara lepas bebas dalam kehidupan kami, agar kami semakin disempurnakan untuk semakin setia dalam mengikuti Yesus Kristus. Inilah diri kami Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam diri kami. Sekali lagi kita nyanyikan
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, juga para suster frater yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur karena di malam yang penuh rahmat ini, kita bersatu hati untuk membiarkan Tuhan berkarya, mengubah dan membaharui hidup kita. Maka dengan kuasa Roh Kudus yang telah mengalir dan menyatukan hati kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Nah
sungguh bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia sanggup untuk melepaskan kita semua dari segala belenggu dosa dan segala kelemahan kita. Maka mari kita bersuka di dalam Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kita dan mampu melepaskan kita dari segala kelemahan kita. Kita nyanyikan Gelora Sukacita. Sukacita bergelora dalam jiwa ini, ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini, ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku. Betapa indahnya kasih Yesus bagi kita, sehingga karena kasih-Nya kita dibebaskan dari segala kelemahan kita. Maka pada saat ini kita mau bersorak bagi Dia untuk segala anugerah yang telah tercurah bagi kita. Kita nyanyikan Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ada
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Dia yang selalu memandang kita berharga di hadapannya, karena Dia mencintai kita. Dia yang telah memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk kita, agar kita selamat, agar kita dapat bersatu dengan Dia. Dan pada saat ini, Yesus sungguh-sungguh menantikan kita pada malam hari ini untuk datang kepadanya, membawa hati kita yang hancur, yang remuk redam karena dosa, yang diikat oleh pelbagai macam dosa. Dan biarlah saat ini, saat yang penuh rahmat pada malam hari ini, kita membawa segala kelemahan, segala cacat celah yang ada di dalam diri kita. Biarlah pada malam hari ini, Tuhan Yesus mematahkan, memulihkan, dan mengubah pribadi kita menjadi baru kembali. Karena itu, dengan penuh iman saat ini, kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mengubah kita pada malam hari ini. Maka kita mau datang kepadanya, dan Dia akan membalut hati kita yang terluka. Dia akan memulihkan kita pada malam hari ini. Bersama kita nyanyikan, Kasih Setiamu Memulihkan. Kau mencariku saat ku hilang.
biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sungguh yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sungguh yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sungguh yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Kasih setiamu memulihkan. Kasih setiamu memulihkan. Kasih setiamu ya Tuhan yang memulihkan kami. Engkau membalut hati kami yang terluka dan memberikan penghiburan kepada jiwa kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau tak pernah menolak kami, walaupun kami sering jatuh di dalam dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Kami boleh ada hingga saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu. Karena rahmat-rahmat-Mu, kami telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, dan Engkau memberikan segala rahmat yang kami perlukan di dalam hidup kami, terutama di dalam perjuangan kami, di dalam kelemahan-kelemahan kami. Allah yang Maha Kasih,
segala sesuatunya hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini, kami hendak memuji dan menyembah Engkau atas segala rahmat dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami hendak mengangkat tangan kami hendak memuji dan menyembah Engkau, Allah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan
sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Engkau telah membawa kami untuk merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah saat ini Engkau juga membuka hati kami, agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman ini, Engkau memperbarui hati kami, dan juga dengan kuasa-Mu, Engkau mematahkan segala kelemahan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Juga selamat malam para frater, suster, shalom. Apa kabar? Kalian masih sehat? Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini.
Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Untuk sampai ke saat ini melalui proses. Ya. Sejak kemarin Anda mengikuti sesi demi sesi, juga misa, adorasi, dan tadi ikut acara pertobatan. Para frater ikut enggak? Suster ikut. Bertobat enggak? Ya, ini masa Prapaskah ya. Salah satu kegiatan ini memang untuk mengajak kita untuk bertobat di masa Prapaskah ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita mau berdoa bersama. Ya. Tadi saya katakan kita sampai pada proses ini cukup panjang dari sesi dan kita sudah mengenal tema doa-doa kita malam ini. Doa-doa kita malam hari ini Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa Allah itu lebih besar kuasanya daripada segala dosa dan kelemahan kita. Ada 3 hal Yesus kalahkan di atas salib. Ya, ada 3 hal Yesus kalahkan di atas salib, yaitu dosa, kelemahan, dan kuasa kegelapan. Dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Nah, kalau saya boleh bertanya, siapakah manusia ini? Ya, seperti di dalam kitab suci dikatakan, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan dirinya, hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu Yesus adalah sahabat kita. Dan dia menjadikan kita sahabatnya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Siapakah manusia itu? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi saya temukan ini. Dan kitab suci sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Menurut kitab Kejadian, bab 1 ayat 26. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di kitab suci. Perjanjian Lama, Kejadian bab 1. Ayat 26, di situ dikatakan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Imago Dei, gambar Allah, rupa Allah. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, berarti kita berharga, berarti, dan bernilai bagi Tuhan. Kalau kita ini tidak bernilai, kalau kita ini tidak berharga, untuk apa Yesus datang ke dunia? Setelah manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, manusia ini tidak taat, tidak setia kepada Allah, dan akhirnya manusia itu jatuh. Saya baca apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Rasul Paulus Roma 3. Ya, Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat saudara, semua orang, ya, semua orang telah berbuat dosa. Makanya sebagai orang Katolik, kalau kita merayakan misa, pertama-tama kita mengaku dosa. Tuhan kasihanilah aku, Kristus kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Inilah keberadaan, inilah eksistensi manusia. Keberadaan manusia yang sudah jatuh. Ya, begitu lemahnya manusia ini. Saya kira Tuhan tidak membiarkan manusia ini dalam keberadaan ini. Tuhan berjuang. Dia mengutus para nabi dan terakhir Putra Allah sendiri turun ke dunia dan rela mati di kayu salib. Benar kata kitab suci tadi. Tidak cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, peristiwa malam ini
doa-doa kita malam ini adalah suatu kabar gembira. Jikalau kita tahu keberadaan kita, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Santo Agustinus, tadi saya kutip pada waktu pengajaran, bahwa kita diciptakan untuk Allah dan kita diciptakan untuk kebahagiaan. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Saudara, kemuliaan Allah itu ada dalam hidup kita, hadir, cuman ditutup oleh dosa kita. Sehingga kemuliaan itu sepertinya kosong dan kita tidak merasakan. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah tahu ya kelemahan-kelemahan kita. Tapi tahu tidak cukup, ya. Ini bukan soal tahu supaya menghadap ujian, nilainya A, tidak. Tahu, tapi sebatas tahu tidak ada gunanya. Tahu berarti tahu diri. Saya butuh apa yang harus saya perbuat setelah saya tahu. Di pengarahan tadi saya mengatakan, mungkin selama ini kita bergulat, berjuang dengan kelemahan kita, dosa-dosa kita, ya. Makanya kalau kita sering jatuh dalam dosa, kelemahan kita, sulit kita pergi ke ngaku dosa karena kita sering mungkin ngaku dosa itu dan lain sebagainya. Mungkin malam ini kita mau mematahkan dosa itu, ya. Supaya kita lebih bebas, ya, lebih bebas hidup. Tidak tadi seperti para frater, suster, mereka menari dengan bebas. Ya mudah-mudahan mereka lepas dari kelemahan mereka. Amin. Ya memang dalam hidup ini kita tidak luput dari dosa, tapi janganlah kelemahan itu mengikat kita. Maka tema doa kita malam ini Bapak Ibu, untuk mematahkan ikatan dosa dan kelemahan. Kita hidup untuk bahagia Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan waktu pengarahan, bagaimana kita bahagia? Kita dituduh oleh batin kita dituduh oleh hati kita, sehingga kita tertekan. Begitu kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, selalu ada di dalam hati bahwa, hai kamu tidak pantas. Memang kita selalu jatuh dalam dosa. Tetapi kalau orang yang diikat oleh kelemahan itu, saudara, luar biasa. Sulit. Ya, saya kira hidup manusia itu hanya satu yang dia perlukan, yaitu bahagia. Ya, bahagia. Salah ada satu mazmur itu, bahagiaku terikat pada Yahweh. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bahagia kalau hati kita tertekan, diikat oleh kelemahan kita. Kita harus keluar dari kelemahan itu. Kita harus memandang kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah yang telah mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan dunia ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita menjadi pemenang dan kita menjadi anak Allah yang merdeka. Merdeka artinya lepas, bebas dari segala kelemahan yang mengikat kita. Mungkin kita mengatakan, nanti kalau saya doa malam ini, besok jatuh lagi. Jangan berpikir untuk hari esok. Hari ini cukup untuk hari ini. Corona, tidak tahu ya, tidak tahu. Apakah kita besok masih hidup? Tidak tahu. Kalaupun kita bisa atau boleh diperkenankan hidup sampai esok para saudara, kita diberi modal oleh Tuhan malam ini untuk memampukan kita keluar dan mengatakan tidak kepada dosa. Ini makna doa-doa kita malam ini. Lalu tadi kita sudah bertobat, ya. Itu sudah mulai Allah bekerja. Kalau retret awal kan puncaknya pencurahan Roh Kudus, ya kan? Kalau retret penyembuhan luka batin, ada penyembuhan luka batin, di sana ada pembasuhan kaki. Kalau retret mengatasi kelemahan, malam ini puncaknya. Tapi sekali lagi, ini bukan puncak kehidupan. Ya. Puncak kehidupan besok masih berjalan Bapak Ibu, ya. Kalau kita masih diperkenankan hidup. Ya, kita masih hidup sampai esok, syukur kalau sampai besok kita hidup. Mau saya katakan bahwa
kelemahan itu kalau tidak disadari membuat kita sulit dan tumbuh berkembang dalam pengenalan akan Allah. Allah itu sesuatu yang transenden, yang jauh padahal dia imanen. Dia ada di dalam hati kita. Makanya Santo Agustinus bagus dia mengatakan, jangan mencari Allah di tempat lain, jangan. Carilah Allah di dalam lubuk hatimu yang terdalam. Pengalaman Catarina Siena, pengalaman mistik Catarina Siena. Dia mengalami suatu kesulitan besar, dia mengalami kekeringan, mengalami suatu seperti terpisah dari dunia Allah. Dia mengalami pemurnian dan dia mencari Allah. Di mana kekasihku? Kalau saya pinjam kata Mazmur, di manakah engkau? Tapi suatu ketika, saudara, Bapak Ibu, pengalaman mistik Santa Catarina Siena, dia masuk ke sel doanya dan di sana Allah menyapa dia, Katarina, Katarina, jangan kau cari dia, aku ada di dalam lubuk hatimu. Ini para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Doa kita malam ini tidak ada doa yang lain. Jangan dulu doa untuk menyelesaikan masalah uang, ya, masalah utang, jangan. Masalah sulit dapat pasangan hidup, sulit dapat pacar, jangan besok doa penyembuhan. Kalau apa ya bisa besok kasih intensi, kirim ya ke sini supaya besok didoakan. Tapi malam ini Bapak Ibu, saya rasa penting, ya, bukan saya rasa, memang penting, yaitu kita fokus, kita arahkan untuk berdoa mematahkan ikatan kelemahan dalam diri kita. Amin. Kalau kita sudah punya kerinduan itu, saudara, Allah lebih rindu lagi. Mungkin kita sudah lama ya tenggelam di dalam kelemahan kita. Tuhan bilang, kapan orang ini? Kita hadir di retret ini, Tuhan mengatakan, inilah saatnya bahwa saya akan mematahkan ikatan dosa dalam diri orang ini. Dan yakin saudara, setelah kita nanti didoakan, mungkin kita mendengar suatu perkataan Tuhan, selesailah, sudah. Di situ Tuhan bekerja untuk mematahkan segala ikatan-ikatan dosa. Apa sih dosa kita? Sudah tahu, kesombongan, ya kan? Mungkin selama ini sombongnya luar biasa. Ada orang tertentu ya kalau mau rendah hati gampang. Tapi orang tertentu untuk menjadi rendah hati susah dia. Lalu apalagi? Kikir, ya kan? Cabul. Lihat anjing kawin aja. Sangat sensitif kita dengan hal. Ada hal sepele aja. Jangan lihat gambar aja yang buram aja, kurang kain atau telanjang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, pikiran cabul masuk, gelojo, hanya goreng bawang aja, wangi bawang. Dia tanya kita mau makan apa lagi? Hanya ada orang tertentu kalau cium bau bawang aja, ada sambal digoreng atau apa cabai gitu ya, pola, seperti orang lapar, 40 hari tidak pernah makan. Puasa. Hanya saudara, sudah makan, dia bilang, mau makan apa lagi? Baru makan. Gelojo. Ya, gelojo. Lalu apa lagi? Setelah gelojo. Ada iri hati, ya kan? Iri hati. Coba, mungkin Anda tidak di kelemahan lain, di iri hati. Ya misalnya, orang-orang yang terlibat di dalam persekutuan doa, kelompok doa, ya kan? Jangan lihat orang lain berkembang gitu. Dia udah lama nggak dapat bahasa roh itu. Udah 20 tahun kali. Ya. Tapi sulit dapat bahasa roh. Begitu dia lihat teman bahasa roh, dia bilang, sialan. Atau lihat orang lain baru belajar dagang gitu ya. Toko kelontong gitu, sukses gitu ya. Dia udah lama belajar dagang, susah sekali. Berjuang saudara. Jangan hanya iri hati. Mungkin salah kali Anda untuk mengolah keuangannya. Belajar. Lalu apa lagi? Marah, malas. Hei, ada orang tertentu
hidupnya hanya untuk tidur. Paulus mengatakan orang malas itu tidak boleh beri makan. Tidak boleh. Di biara juga, yang malas tidak bolehlah kasih makan. Tidak ada gunanya orang seperti itu. Kasih ke setan juga setan tidak mau. Tidak mau. Setan tidak mau, no. Karena setan itu tidak pernah diceritakan, oh setan malas itu tidur di bawah pohon pisang. Tidak ada cerita setan malas. Dia berjuang, saudara, untuk merebut jiwa-jiwa ini. Jadi orang malas ini, ya nggak tahulah dunianya di mana. Ya, dibuang kemana ya nggak tahulah orang malas. Paulus itu, ya. Lalu orang gelojo itu rakus makan. Paulus bilang, perutmu adalah Allahmu. Ya, diikat di situ. Ya, perutmu adalah Allahmu. Ya, jangan menjadi bantal setan kalau orang malas itu. Tidur ngorok. Tandanya kalau orang malas itu, tidur hanya berapa detik aja dia langsung ngorok. Itu tandanya. Atau waktu saya ngajar begini, dia tidur. Gak peduli dia dengan orang. Saya pernah, ya waktu saya di Cina, ya dari Shanghai ke Fuzhou, ada di samping teman itu ada pakai kereta api dari Shanghai ke Fuzhou itu jauh. Baru dia datang taruh barang di atas langsung saya bilang ini kucing atau apa? Salah masuk kali kucing ini. Wah, baru taruh barang, saudara. Dia duduk. Itu tandanya orang malas. Kalau ada suami yang kayak gitu, retret seperti ini. Ikut retret. Atau istri. Banyak juga istri itu yang malas. Ya, malas bekerja. Tapi, kalau mau dandan, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami hanya membantu Bapak Ibu untuk mendoakan Bapak Ibu malam ini. Tapi Bapak Ibu sendiri berdoa. Karena Bapak Ibu sendiri tahu keberadaan Bapak Ibu. Ya tadi saya mengatakan, kalau apa bisa tulis gitu ya. Saat kita doakan kita bisa lihat lagi, oh saya punya kelemahan seperti ini. Jangan sampai itu dilewatkan, lupa dan akhirnya nyesal. Aduh, tadi sebenarnya saya bawa ini tapi saya lupa untuk didoakan. Ya memang Allah bisa bekerja tanpa sepengetahuan kita. Ya, tapi lebih baik gitu, aduh selesailah, sudah. Jadi Anda berdoa sungguh-sungguh. Ya, apa sih doanya? Tidak lain ialah kita menyangkal dosa. Ya, kelemahan-kelemahan yang mengikat kita. Dan nanti akan saya perintahkan dalam nama Yesus. Saya patahkan ikatan dosa dan kelemahan ini. Ya. Tentu Anda sendiri juga berdoa dan jangan suruh orang lain. Ya. Kalau kita mati juga masuk satu-satu di peti. Ya, kecuali corona ini ya. Terbanyak satu kuburan, udahlah 4-6 orang lah. Tapi kalau yang normalnya satu-satu Bapak Ibu. Demikianlah juga perkara jiwa ini. Ya, dalam hati kita Bapak Ibu, kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kita mau menjadi orang baik. Ya, Injil hari ini dibacaan harian. Haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna adanya. Di Injil juga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Itu kerinduan jiwa kita, saudara. Itu kerinduan terdalam dalam perjalanan hidup manusia. Untuk mencintai Allah, untuk mengasihi Allah, dan menjadikan hidupnya sempurna di dunia ini. Dan kelak itu disempurnakan lagi oleh Allah. Dan dia boleh masuk dalam bilangan para kudus. Saya tadi mengatakan pada waktu sesi tentang percabulan. Tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita tetap berada dalam kelemahan kita. Tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita tetap diikat oleh kelemahan kita. Kita berjuang, saudara, ya. Tadi saya mengatakan bahwa perjuangan ini, usaha kita itu sangat dihargai oleh Allah. Justru ketika malam ini kita berjuang, kita berusaha untuk menaruh semua kelemahan ini di hadapan Allah. Allah mengatakan, malam ini juga, saat ini juga, aku mematahkan ikatan kelemahan ini. Seringkali kita mengatakan begini, semua hidup ini diatur oleh setan.
Dia dosa begitu, itu setan. Dia jatuh di sini, setan. Lupa kalau dituntut untuk bertobat, saudara. Memang di satu poin tadi saya mengatakan bahwa roh jahat bisa intervensi dalam kelemahan kita. Ya, dia bisa bekerja untuk mengikat kita dalam salah satu kelemahan kita. Dia mengikat kita sehingga kita menjadi tidak bebas. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa kita pada malam ini bukanlah kita panjatkan di hadapan manusia, ya. Kita panjatkan itu di hadapan Allah. Dan yang baik para saudara di retret ini adalah masa prapaskah. Ya, ini adalah suatu kesempatan yang baik supaya kita mengungkapkan pertobatan kita dan kita menyadari segala kelemahan kita dan kita mohon agar Tuhan mematahkan segala ikatan dan dosa-dosa kita. Jangan takut dan jangan ragu-ragu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Benar kata Paulus Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jangan pikir sulit setelah doain. No. Kita pikirkan Allah yang selalu bekerja, melindungi dan menjaga kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para brother suster, kita siapkan hati kita, ya. Jangan merasa, saya sudah terbiasa dengan acara seperti ini. Jangan saudara, ya. Jangan, ya. Dalam diri kita itu banyak kelemahan, dosa-dosa kita. Jangan merasa, kalau orang seperti itu dia sudah, menutup diri terhadap rahmat. Jangan merasa, ini mau soal acara biasa, paling nanti didoakan. Jangan, itu tidak boleh. Malah itu menambah dosa. Meremehkan rahmat dan tidak mau terbuka terhadap rahmat. Kalau Anda malaikat, iya, gak apa-apa. Tapi Anda masih kaki injak tanah. Kejeduk pintu, mati di depan. Itu manusia namanya. Ya, Mother Teresa mengatakan, kita tetap dalam keadaan berdosa karena kaki ini masih menginjak tanah. Lihat waktu bukanya prapaskah ini dengan awalnya Rabu Abu. Apa yang terjadi? Hanya debulah aku di alas kakimu tuh. Betapa rendahnya manusia ini. Yang tadi gambar Allah kini menjadi debu dan abu. Berarti rapuh manusia, rapuh saudara. Rapuh. Karena itu kita berdoa pada malam hari ini Bapak Ibu, ya. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu menghitung-hitung kelemahan kita. Kita serahkan semuanya itu di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan dapat mematahkan ikatan dosa-dosa kita. Mari saya minta kita semua untuk hening sejenak. Kita menyadari segala kelemahan yang ada dalam diri kita. Terutama kelemahan-kelemahan yang mengganggu perjalanan hidup kita. Untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan sesama, dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa kelemahan saya saat ini? Selama ini. Apa dosa saya selama ini? Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Dan tidak ada yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Allah mengetahui segala dosa dan kelemahan kita. Yang diminta Allah ialah bertobat, sadar akan keberadaan kita, percaya akan kuasa rahmat-Nya. Yesus telah mengalahkan semuanya itu. Apakah saya jatuh dalam dosa kesombongan? Apa saya diikat oleh dosa kekikiran, gelojo, rakus, cabul, iri hati, marah, malas. Jika engkau mengenal dan tahu itu dosa dan kelemahanmu, katakan dalam hatimu, Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan
dan kelemahanku kuletakkan di bawah kakimu. Kelemahanku kuletakkan di bawah kakimu. Kau patahkan, kau bersihkan. Kita berdiri, kalau kita saja yang berdoa itu menjadi sulit. Tapi kita menyadari kuasa Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus berdoa untuk kita di hadapan Allah dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Kita mohon Roh Kudus menjiwai doa-doa kita, menguasai pikiran kita, sehingga kita boleh menerima kekuatan Yesus yang mematahkan dosa dan kelemahan kita. Berhembuslah Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita, karena kita mau menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, hadirlah saat ini, dan Engkau Roh Kudus, Kau pribadi Allah. Tolonglah dan bantulah kami saat ini, supaya kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Kami boleh mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus yang dapat mematahkan segala kelemahan dalam diri kami. Berdoalah engkau sejenak saat ini. Mohon kuasa Roh Kudus. Berdoalah dengan segenap hatimu. Sadari keberadaan, sadari kelemahan-kelemahan yang mengikat engkau selama ini. Sebelum kita masuk dalam doa kita, ikuti saya dalam doa penyerahan ini. Tuhan Yesus Putra Allah yang hidup, Tuhan Yesus Putra Allah yang hidup, aku bersyukur kepadamu. aku bersyukur kepadamu. Karena dalam hidup ini aku boleh mengenal dan percaya kepadamu. Karena dalam hidup ini aku boleh mengenal dan percaya padamu. Namun ya Tuhan Yesus, Namun ya Tuhan Yesus, aku tidak selalu setia kepadamu. aku tidak selalu setia kepadamu. Aku sering jatuh dalam dosa dan kelemahanku. Aku sering jatuh dalam dosa dan kelemahanku. Ampunilah aku dari segala dosaku. Ampunilah aku dari segala
dosaku. Dan pada saat ini ya Tuhan, Dan pada saat ini ya Tuhan, aku mau menyangkal dan bertobat aku mau menyangkal dan bertobat dari segala dosa dan kelemahanku. dari segala dosa dan kelemahanku. Dan aku mohon ya Tuhan Yesus, Dan aku mohon ya Tuhan Yesus, patahkanlah patahkanlah segala ikatan dosa dan kelemahanku. segala ikatan dosa dan kelemahanku. Berikanlah rahmat-Mu, Berikanlah rahmat-Mu, supaya aku tidak mudah jatuh lagi supaya aku tidak mudah jatuh lagi dalam dosa dan kelemahanku. dalam dosa dan kelemahanku, Serta aku dapat hidup serta aku dapat hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Biarlah kita semakin menyadari dan semakin berserah diri kita kepada Tuhan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Mukjizat terjadi. Roh Kudus hadir di sini, mengakhiri bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara Tuhan Yesus Putra Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan Yesus, di atas salib, Kau telah mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan dunia ini. Dan Engkau telah mematahkan dosa-dosa kami oleh karena kuasa salib dan kebangkitan-Mu. Tuhan, Kau pandang umat-Mu, kami yang mengikuti retret ini. Kami menyadari akan kelemahan kami, atas dosa-dosa kami Tuhan, yang selama ini kami berjuang untuk keluar dari kelemahan dan dosa ini. Tapi semuanya Tuhan tidak berubah dan membuat kami jatuh dan jatuh. Pada saat ini Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu atas kami semua. Patahkanlah ikatan dosa dan kelemahan dalam diri kami, supaya kami boleh berkenan hidup di hadapan-Mu. Dan juga boleh memupuk hubungan pribadi kami dengan lebih baik dengan Engkau. Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu atas kami semua.
patahkanlah ikatan dosa dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami. Sehingga kami menjadi bebas. Bebas untuk memuji Engkau, bebas untuk memuliakan Engkau, dan bebas untuk menerima rahmat-Mu. Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas umat-Mu yang mengikuti retret mengatasi kelemahan ini. Kau patahkan ikatan dosa kelemahan dalam diri mereka, dan Kau ulurkan tangan-Mu untuk menyelamatkan kami umat-Mu, supaya kami tidak terkubur, terkurung, terikat oleh dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan dalam nama Yesus, saya patahkan segala ikatan dosa dan kelemahan yang mengganggu Engkau selama ini. Dalam nama Yesus saya patahkan segala ikatan dosa dan kelemahan yang mengganggu Engkau selama ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiana mari sikinda mari sikiana dapat. Sinda mari sikinda mari sikinda mari sikinda mari sikiana mari sikinda mari. Tiada yang mustahil Tuhan bagimu. Kuasa-Mu bekerja saat ini untuk mematahkan ikatan dan kelemahan kami. Kiana mari sikinda mari. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Percayalah akan kuasa Yesus yang telah mematahkan segala ikatan dosa dan kelemahan. Percayalah akan kuasanya. Percayalah dan percayalah kepadanya. Dan janganlah engkau meragukan kuasa Tuhan yang mematahkan ikatan kelemahan yang menguasaimu selama ini. Percayalah Tuhan sungguh telah mematahkan ikatan ini. Bersyukurlah kepadanya. Saat ini Tuhan mencurahkan banyak rahmat kepada banyak jiwa. Tuhan mematahkan segala kelemahan-kelemahan dan ikatan dosa yang selama ini mengikatmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, engkau telah dibebaskan olehnya. Tuhan membebaskan seorang dari ikatan dosa, kelemahan, kemarahan. Tuhan mengambil segala roh kemarahan yang mengganggu engkau selama ini. Percayalah bahwa Yesus mengubah engkau menjadi seorang yang lembut hati. Saya meneguhkan sabda ini. Tuhan mematahkan kelemahan ini di dalam hatimu. Bersyukurlah untuk rahmat Tuhan. Khususnya bagi seorang ibu yang telah menyimpan dendam begitu lama di dalam hatinya. Bersyukurlah karena Tuhan pada malam ini melepaskan dendam dalam hatimu. Dia mencurahkan rahmat pengampunan kepadamu saat ini. Juga seorang bapak dilepaskan dari dosa, ketamakan, dan kekikiran. Dia disadarkan oleh Tuhan bahwa segala yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Juga ada seorang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Sulit sekali dia untuk menjadi seorang yang rendah hati. Tuhan telah mengangkat segala kesombongan, keangkuhan dalam dirimu. Dan engkau akan bisa bergaul dengan orang lain karena engkau mengetahui bahwa di dalam orang lain juga ada yang baik. Beberapa orang yang jatuh dalam dosa iri hati, saat ini dibantahkan oleh Tuhan dari kelemahan iri hati ini. Yesus membebaskan engkau dari segala iri hati, dari segala kelemahan ini. Tuhan juga melepaskan seseorang dari kesombongan, terutama selama ini dia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saat ini Tuhan mencurahkan rahmat dan ada penyesalan di dalam dirinya saat ini. Ada beberapa orang yang juga jatuh dalam dosa percabulan terhadap hal-hal pornografi. Saat ini dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan melihat pertobatanmu. Tuhan menolong engkau. Percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Saya meneguhkan sabda ini. Juga beberapa orang karena jatuh dalam dosa kemalasan. Juga malas dalam kegiatan hal-hal rohani. Saat ini Tuhan membangkitkan engkau. Kau telah mati, Tuhan membangkitkan engkau dari kemalasan ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan mencurahkan damai dan sukacita kepada beberapa orang. Mereka mengalami satu kelegaan, mereka mengalami satu kelepasan malam ini. Tuhan telah membebaskan engkau dan Dia telah memberikan damai dan sukacita dalam hatimu. Dan biarlah dengan rahmat Tuhan, engkau melepaskan segala hidupmu yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kenakanlah hidup barumu di dalam Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh dirimu hanya kepada Tuhan Yesus, dan biarlah Dia menuntun engkau saja sampai kepada Dia. Tuhan menjamah seorang bapa saat ini. Selama ini ia terikat dengan dosa kekikiran. Engkau sangat terikat dengan hartamu, engkau mengagung-agungkan hartamu di dalam hidupmu. Tuhan membebaskan engkau dari ikatan ini. Dan Tuhan menyadarkan engkau bahwa hanya Tuhanlah yang satu-satunya dan yang paling utama di dalam hidupmu. Jadikanlah Tuhan sebagai Raja dan Tuan atas hidupmu. Pada saat ini, Tuhan menyadarkan seorang saudara yang selalu di dalam seluruh kehidupannya, dia dihantui oleh masa lalunya. Dia sering jatuh dalam dosa percabulan, perjudian, dan keserakaan. Tuhan pada saat ini menyapa engkau, dan biarlah dengan rahmat Tuhan yang Ia curahkan pada malam hari ini,
engkau berani melepaskan dosa-dosamu dan ikutilah Yesus. Sejenak kau rasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Yesus mengalirkan kuasanya dalam dirimu saat ini. Rasakan kuasa itu. Terimalah kuasa itu. Bukalah hatimu untuk kuasa itu. Dan katakan dalam hatimu, Yesus, terima kasih karena kau telah membebaskan aku. Yesus, terima kasih kau telah membebaskan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami memohon kuasa-Mu, Kau sungguh-sungguh bekerja, memulihkan dan mematahkan segala ikatan dosa dan kelemahan dalam diri kami, segala cacat celah kami. Tuhan, terima kasih betapa kami ini berharga di hadapan-Mu, karena itu Engkau rela datang ke dunia ini, terutama pada malam ini. Kau datang untuk membebaskan, untuk mematahkan segala ikatan dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ada catatan yang saya harus sampaikan. Kita sudah doa bersama-sama memohon kuasa Tuhan. Dan Tuhan sungguh sangat bekerja. Kita imani, ya. Kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Yesus sendiri berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ya, malam ini kita lebih dari jumlah itu, walaupun kita ada di mana-mana, ya. Tapi kita berkumpul dalam nama Tuhan. Dan intensi doa kita ini benar-benar menjadi kerinduan Tuhan. Ya, kita percaya dan jangan bertanya di dalam pikiran kita, apakah saya sudah lepas atau tidak? Tidak, tidak boleh. Ya, kalau demikian Anda tetap terikat. Ya, tidak boleh bertanya seperti itu. Yang Anda katakan, Tuhan, terima kasih, saya sudah bebas. Tuhan, terima kasih, saya sudah lepas. Karena itu Anda bekerja sama dengan rahmat. Jangan ragu-ragu dan jangan bertanya tentang hal itu lagi. Ada atau tidak. Yang Anda katakan bahwa saya sudah bebas. Saya sudah lepas. Mungkin kita tanya, besok mungkin saya bisa, kelemahan itu ada lagi. Beberapa pengalaman membuktikan bahwa ketika mereka doa dengan sungguh-sungguh, misalnya dalam hal kesombongan, ketika selesai retret seperti ini, mereka benar-benar punya modal. Ya, ketika mereka mau ada unsur kesombongan, selalu kata, tidak boleh sombong. Jadi ada suara hatinya sudah mulai berbicara. Dan dia bisa mendengar suara hati itu dan mengikuti suara hati itu. Dan dia sudah merasa itu tidak baik. Ya, yang mungkin selama ini mati rasa dengan kelemahan itu. Tetapi ketika malam ini kita berdoa, saya yakin Tuhan sudah mematahkan. Itu yang saya bilang tadi, jangan ragu-ragu. Lalu bagaimana besok? Itu urusan besok. Tapi iman kita itu sudah membuat kita benar-benar bebas dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya, tadi awal saya mau mengatakan, apapun dosa dan kelemahan kita, sebesar apapun, Tuhan sudah dapat mematahkan. Kuasa Tuhan lebih besar. Ya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, ya, jangan ragu-ragu. Percaya bahwa Yesus sudah membebaskan dan melepaskan kita dari ikatan dosa kita. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk jamahan kasih-Mu yang boleh kami alami, yang membebaskan kami dari segala kelemahan-kelemahan dan memperbaharui hidup kami. Maka pada saat ini, kami ingin menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kita nyanyikan Semua Baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih ya Tuhan, untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi seluruh kehidupan kami, dan biarlah kasih-Mu dapat selalu terpancar melalui hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.